dideklarasikan. Yang pertama itu Anies Baswedan dideklarasikan oleh 3 partai melalui piagam kerjasama politik yang ditandatangani oleh ketiga ketua umumnya. Artinya sampai hari ini tidak ada juga itu keributan atau apa atau evaluasi dan lain-lain. Menurut kita hasil survei hari ini atau angka-angka yang dimaksud Bung Adian itu masih dalam rentang tidak ada yang dominan. Nggak ada juga yang dinyatakan akan maju langsung ke putaran kedua dalam situasi ini. Berjarak di setiap survei paling jauh 10%. Artinya itu masih dalam rentang kerja gitu ya. Pilpres kita itu masih sekitar ya 7 bulan, 8 bulan. Artinya hari ini tuh masih pemanasan, warming up. Kalau olahraga ini masih untuk melahirkan keringat-keringat kecil. Jadi belum pertandingan sesungguhnya. Anda nggak terima ya kalau dibilang suara Anies berpotensi tergerus habis? Setiap capres itu punya potensi tergerus habis. Bukan habis tapi tergerus, berkurang. Dari kerja, intensitas kerja dari masing-masing tim, masing-masing partai. Hari ini sekali lagi, ini masih warming up, masih pemanasan-pemanasan dalam menuju kampanye sesungguhnya. Maka kemudian dugaan-dugaan, bayangan-bayangan dari angka-angka itu belumlah sepenuhnya valid. Bahkan kalau kita bicara survei itu di pertanyaannya kan jika pilpres atau jika pemilu dilaksanakan hari ini, yang setiap hari itu bisa berubah. Tergantung opini, tergantung situasi, isu yang sedang berkembang. Baik. Nah, di sana menurut saya. Jadi sekarang isunya tidak menguntungkan Anies Baswedan, makanya kemudian trennya turun? Bukan, isunya capres lain sedang, baru ada yang deklarasi, baru ada yang dibawa kemana-mana gitu kan. Pak Anies sedang tidak berkeliling secara masif untuk kampanye. Saya boleh nanya nggak langsung? Boleh. Kalau kemudian surveinya Anies sampai 13% doang gimana? Kapan itu terjadi? Andai kata. Kita bicara kan begini. Begini dong. Kita tidak bicara berandai-andai juga kita. Oke, kita bicara tren. Survei itu yang salah satu yang dihitung adalah trennya. Ya. Naik, tetap, turun. Tren Anies ini turun. Oke, kalau dia turun bukan salah siapa-siapa. Bukan salah Jokowi, bukan salah Prabowo, bukan salah Ganjar. Bukan. Dia turun karena metode kerja. Dia turun karena pilihan isu. Dia turun karena tidak mampu menjelaskan pada publik. Dia turun karena banyak hal lain. Jangan kambing hitamkan orang lain. Oke, pertanyaan saya, kita pakai logika. Kita rasional. Kalau dia turun terus sampai angka 13%, terakhir sudah 14% loh. 13%, 9%, 8%, apakah tetap mau dukung? Kalau mau ya terserah, nggak apa-apa buat saya. Gini, itu sampai hari ini, maka kita tidak menduga-duga. Ya. Dalam setiap momentum bisa juga politik itu berbalik. Bisa juga di kemudian hari nanti Pak Prabowo atau Mas Ganjar yang turun. Apakah PDIP akan narik dukungan? Kan belum tentu juga. Oke. Hari ini umpamanya, Adian bilang, Anies sedang turun di survei. Ada momentum politiknya, nanti mungkin Anies akan naik. Akan naik lagi. Ya bagus. Nah situasi ini maka kemudian tidak bisa kita duga-duga isu itu. Tidak bisa kita duga-duga hasil survei itu. Hasil survei itu nggak bisa diduga-duga. Kalau kita duga-duga menjadi peramal kita. Kita kan nggak mau jadi peramal kan. Makanya saya kan ngelihat tren, Mas. Saya tuh ngelihat tren. Artinya bahwa tren inilah yang sedang kita bahas. Kalau kita bahas survei, kita bahas tren. Oke, kalau sampai Oktober November itu, kenapa Oktober November menjadi batas waktunya? Karena itulah pendaftaran capres dan cawapres. Kalau sampai Oktober November itu dia di bawah 15%, 14, 13, apakah masih mau mendukung? Nah itu pertanyaannya ke Diska. Diska, kalau misalnya ternyata trennya terus menurun, Demokrat masih setia nggak sama Anies? Insya Allah kita istiqomah bagus dalam koalisi perubahan. Lagian juga Bang, ini mungkin izin nih sambil kita berdiskusi sedikit. Kita tahu bahwa selama ini kita meskipun survei ada di mana-mana, tapi tentu kita harus terus optimis. Pertama adalah karena di antara 3 kandidat capres yang saat ini gadang-gadang ada Pak Prabowo, ada Mas Ganjar, ada Pak Anies. Di antara ketiga itu yang memberikan alternatif perubahan di rezim kita ke depan adalah Pak Anies. Kita tahu bahwa Pak Ganjar saat ini adalah salah satu dari rezim keberlanjutan di PDIP. Saat ini kita tahu Pak Prabowo adalah anak buahnya Pak Jokowi di istana, di kabinet. Pak Jokowi adalah, Pak Prabowo adalah Menhan saat ini. Jadi saya pikir, mohon maaf Bang, sebentar. Mbak, enggak gini maksudnya, saya tidak mau agresif. Tapi kalau Mbak masuk situ, saya akan bilang juga bahwa Anies itu mantan pecatannya, reshuffle-nya Jokowi. Tapi setidaknya Bang, sampai saat ini partai saja. sampai
saat ini sampai saat ini Pak Anies saat ini berada di koalisi perubahan dan perbaikan, di mana di sana ada dua partai setidaknya yang selama ini menjadi oposisi, yaitu ada Partai Demokrat dan PKS. Kemudian ada Nasdem yang ikut bergabung di sini. Jadi kita lihat bahwa saat ini semangat Pak Anies ini adalah semangat perubahan. Oke, jadi intinya gini, kalaupun elektabilitasnya terus turun, Demokrat akan tetap ada di sana. Bagus. Pilihan Konsisten. Pak Anies adalah alternatif perubahan yang selama ini kita idam-idamkan. Jadi nggak jadi evaluasi dukungan Demokrat? Partai Demokrat Mbak dan Mas Diska. Ahaye selama ini terlalu turun ke bawah dan mendengar ada keinginan untuk Iya. perubahan dari masyarakat. Iya. Jadi artinya gini, nggak Betul. jadi evaluasi dukungan. Tidak pernah ada evaluasi dukungan selama Ini ini. kalau dibilang katanya kemarin untuk mempercepat deklarasi cawapres itu bukan Itu bentuk bukan dari evaluasi dukungan. dukungan, itu adalah cara kita untuk mengingatkan bahwa ini adalah karena kita di sini untuk merubah status quo. Oke. Kita di sini untuk menambah dukungan. Seperti tadi yang diingatkan juga oleh Pak. Oke, termasuk kalau Nasdem masukin nama Yeni juga nggak akan evaluasi Oh, dukungan. tentu saja kita selama Oke, ini tepuk sudah tangan dulu untuk buat Demokrat. kita sudah sangat konsisten untuk berada di koalisi perubahan dan perbaikan. Oke, sebentar saya mau ke Bang Rusli dulu. Bang, kalau misalnya artinya gini, sekarang Bang Adian bilang memang potensi Anies akan tergerus habis. Tapi artinya gini, kalau melihat proyeksi ke depan, Abang setuju dengan pernyataan Bang Adian atau memang akan melihat nanti akan tetap tiga Ya, poros? saya melihat begini, era ini kan era metodologi ya. Survei itu kan metodologi. Jadi itu bicara fakta, bukan ilusi dalam data-data publik. Ya. Apalagi era milenial ya. Kan juga disurvei. Nah, oleh karena itu pernyataan beliau menurut saya itu boleh-boleh saja. Ini kan pernyataan. Tapi bagi kita P3 yang kerjasama ini dengan PDIP, bagaimana calon presiden kita ini adalah calon yang diunggulkan dan fakta datanya memang sangat meyakinkan gitu untuk terpilih presiden akan datang. Lalu juga berkaca dari pengalaman ya 2019, 2014 itu kan dua pasang juga. Nah mungkin inilah yang dimaksud oleh Bang Adi bahwa pada akhirnya realita politik itu bicara bisa saja dua pasang. Sekalipun kita menghormati ya yang hari ini ya mudah-mudahan Demokrat, Nasdem segera secara terbuka untuk mengumumkan ya. Tapi kan bicara data. Kita Bang Adi bicara data, tren survei dan lain sebagainya. Karena begini Era loh, metodologi ini memang data tidak bisa kita bantah. Gitu. Gimana Bang Adian? Gini, ini menjadi menarik kan karena mereka deklarasi Agustus 2022. Ya. Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei. Oktober, Bang. Oktober. Jangan ditambah-tambah Oke, Oktober. Agustus berarti Gini. Prabowo. Demokrat, Oktober. Demokrat 9 Maret bulan. 2023. Nah, Nasdem itu 9 bulan, sebentar dulu. 9 bulan itu nggak naik. Kok nggak memeriksa kenapa? Kok sibuk ngebahas omongan orang? Menurut saya periksa aja dirinya sendiri kenapa 9 bulan turun. Oke. Gitu loh, 9 bulan Prabowo dia naik nih. Ganjar 21 April, Oke. baru 2 bulan dia lompat. Baik. Dia turun. Kenapa ngeributin kita gitu loh? Oke. Kenapa nggak ngeributin apa yang salah dari kalian Oke, sampai itu turun? yang kemudian akan saya tanya ke Adi Prayitno. Mas Adi, kalau melihat apa yang kemudian dibahas Bang Adian, jadi sebetulnya potensi yang membuat jika memang Anies Baswedan gagal melaju, itu karena faktor internal atau faktor eksternal? Dijawabnya usai jeda di Dua Arah. Anda kembali bersama kami di Dua Arah, Saudara. Pilpres 2024 hanya 2 capres. Nah, ini kemudian jadi pertanyaan ke Adi Prayitno. Jadi kalau misalnya betul Anies Baswedan itu kemudian tidak jadi melaju di Pilpres tahun ini, apakah memang karena faktor internal lebih dominan ataukah faktor eksternal? Ya, saya kira kalau kita bicara konteks diskusi malam hari ini tentu faktor internal. Jadi apa yang disampaikan oleh Adian Apitupulu itu sebenarnya adalah cywar, perang terbuka, bahwa Anies itu koalisi perubahan nggak ada apa-apanya. Jadi gembar-gembor selama ini itu tidak ada isinya. Satu misalnya elektabilitas Anies itu turun. Itu sangat memungkinkan partai-partai pengusungnya itu iman politiknya bengkok dan belok-belok ke tempat yang lain. Karena tidak mungkin akan terus mengusung Anies kalau memang trennya tidak positif dan mana mungkin misalnya Partai Demokrat dan PKS itu mendukung capres yang sangat mungkin kalah di 2024. Kan itu cywar sebenarnya. Kalau itu dibantah nggak soal, apalagi misalnya kita lihat Demokrat dan PKS rasa-rasanya memang agak sulit untuk bergoyang kan iman politiknya. Sampai kiamat sekalipun Demokrat sama PKS selalu mengatakan bahwa mereka akan tetap berada di kubu perubahan. Oleh karena itu, apakah Anies bisa maju ataukah bisa tidak ya tergantung Demokrat dan PKS. Nah yang kedua, batu uji koalisi perubahan ini kan sebenarnya sekali
sekarang ada Demokrat dan di Nasdem. Kata Demokrat bukan tidak mungkin mereka akan mengevaluasi kalau memang cawapres yang dipilih oleh Anies itu tidak bisa mendongkrak ke elektabilitas Anies dan tidak bisa mengunci kemenangan. Oke. Tapi ingat, kalau AHY yang tidak dipilih atau AHY yang dipaksa disorongkan oleh Demokrat, siapa yang bisa menjamin Nasdem akan tetap solid dan akan terus menjadikan AHY sebagai pilihan politik? Karena politik kita ini kan terang benderang, ada gosip, ada info. Kalau AHY yang disorongkan oleh Demokrat ngotot dan diterima, ya justru Nasdemnya yang tidak akan semangat. Kan itu yang sebenarnya yang akan dilihat. Jadi pernyataan Adian ini sebenarnya tidak terlampau menghitung bahwa proses perubahan itu tidak akan terwujud mendaftar di KPU di bulan Oktober. Oke, nanti kita minta responnya. Tapi saya mau putarkan dulu pernyataan dari Roma Hurmuzi, Ketua Majelis Pertimbangan P3. Soal kalau misalnya paslon itu yang maju cuma 2, itu hitung-hitungannya akan lebih murah budgetnya. Kita lihat ini dia. Presiden kan ingin kontestasi besok itu mudah.